Saya anak tiba-tiba jadi mudah ketakutan, kemudian mudah marah, mudah dan sebagainya, berarti ada sesuatu yang keliru. Ini sudah ada gejala, tanda-tanda bahwa ada yang tidak beres di situ. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih darurat kekerasan terhadap anak-anak. Hari ini ngobrolnya suasananya beda, penuh warna karena hari ini kita akan membahas tentang anak-anak. Udah tahu dong, kalau anak-anak pasti yang kita kejar, yang kita ajak ngobrol. Siapa lagi kalau bukan masternya si Komo. Pasti pada tahu lah si Komo. Ini dia Kak Seto, apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Sehat ya Kak Kak ya? Nonon, Kak alhamdulillah Nonon, Kak sehat. Seto. Ini gimana? Saya harus manggilnya tetap Kak. Ya, Kak Nonon dan Kek Seto. Kak Seto. Karena saya sedikit gak ikhlas nih Kak Seto. Kalau manggil Kak Seto, sementara saya dari tahun 90-an sudah menyebutnya Kak Seto dengan Komo. Masa sekarang saya masih manggil Kak Seto? Kayaknya yang awet muda ini, saya bertambah umur terus-terusan. Ya, ya. Hari ini kita ngebahas soal kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di daycare. Nah, Kak Seto ini sebagai pemerhati anak bangsa Indonesia nih pastinya udah denger lah dengan kasus Ya, yang terjadi ya. ini, atau mungkin Kak Seto juga dilibatkan dalam proses penyelidikannya lebih lanjut, kita nggak tahu, tapi secara ininya aja Kak, sebagai orang yang peduli dengan anak-anak gitu loh, melihat kasus ini terjadi dan akhirnya ke blow up, itu seperti apa sih Kak sebenarnya? Iya, memang saya sempat terguncang juga ya, marah, sedih, geram dan sebagainya, bercampur aduk menjadi satu. Dan sebetulnya ini juga bagi kami dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, itu suatu gambaran fenomena gunung es ya, yang muncul di permukaan mungkin ya satu dua seperti saat ini viral, tapi non jauh di bawah sana cukup banyak kejahatan, saya sebutnya, terhadap anak-anak yang kadang-kadang tidak terduga. Bayangkan anak 2 tahun disiksa, Betul. bahkan ada yang 8 8 bulan bulan. dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih darurat kekerasan terhadap anak. Sehingga itu yang harus kita pecahkan bersama, kita hadapi bersama, karena kami juga mendapatkan laporan langsung dari orang tuanya melalui Instagram kami, dan kami juga segera bertindak, segera turun ya. Sehingga intinya memang marilah, ibaratnya amanat Undang-Undang Perlindungan Anak ini kan melindungi anak perlu orang sekampung. Iya. Jadi bukan hanya orang tuanya, bukan hanya siapa gurunya yang kami apresiasi berani melapor adanya tindakan kekerasan tadi, tapi ya semua pihak termasuk mengecek dulu tempat ini aman atau tidak. Artinya tempat ini aman atau tidak, ya yang paling utama ini ada izinnya atau tidak. Ya, ternyata tidak ada izinnya. Izinnya bukan untuk daycare atau penitipan bayi, Hanya untuk tapi PAUD. untuk PAUD, untuk semacam kelompok bermain dan sebagainya. Itu tentu berbeda sekali. Ya, itu diperlukan staf-staf yang lebih profesional, yang lebih tahan banting, kuat mental, tidak sakit mental dan sebagainya. Jadi dalam hal ini mohon semua pihak berani mengecek dulu pada waktu ini berdiri menerima anak-anak. Nah, yang paling dekat menurut saya adalah RT dan RW. Apakah RT tahu ini? Dan apakah sudah diperiksa juga ada izinnya atau tidak? Begitu. RW juga mengontrol. Kemudian juga masyarakat sekitarnya, para tetangga, warga, jangan sampai merusak citra positif dari lingkungan tersebut karena adanya suatu tindak kejahatan terhadap anak atas nama pendidikan. Apalagi saya dengar pemiliknya, mungkin ya ketua yayasannya Itu adalah itu influencer seorang parenting. influencer Itu yang parenting. mungkin banyak membuat orang tua yakin bahwa Ya, ini adalah betul. daycare yang tepat buat anak-anak mereka. Betul ya. Jadi artinya cek recheck, kontrol, pengawasan bersama ini akan banyak menekan kemungkinan makin maraknya kekerasan dan kejahatan terhadap anak. Mungkin ibaratnya kata Bang Napi ya, suatu tindak kekerasan atau kejahatan bukan hanya niat jahat pelakunya,
Tapi tapi kalau juga ada karena kesempatan. adanya kesempatan. Ya, sejauh ini dengan banyak kasus ini terus berkembang dan ramai, bahkan ada korban yang orang tua korban juga melaporkan adanya penambahan korban, itu kan kita kemudian fokusnya pada kondisi anak yang mengalami, terutama dua anak yang ada dalam Ya, CCTV itu gitu loh. Kak Seto, kalau melihat ini kekerasan yang kemudian dialami oleh anak usia 8 bulan dan 2 tahun, dampaknya itu seperti apa sih Kak? Ibaratnya ini anak belum ngerti apa-apa nih gitu, tapi harus mendapatkan itu gitu loh. iya ya, dampaknya adanya luka jiwa atau pengalaman traumatik yang sangat apa ya, dahsyat, mencekam, yang akan berdampak cukup panjang pada masa depan anak. Anak menjadi tidak percaya diri, anak menjadi labil emosinya, mudah meledak, mudah marah, dan sebagainya. Jadi memang yang paling penting kami segera menunjukkan dari tim kami adalah mengecek apakah sudah ada penanganan profesional, apakah psikolog atau psikiater, untuk segera memberikan treatment psikologis supaya luka-lukanya tadi, luka jiwanya tadi pulih kembali dan anak kemudian siap untuk tumbuh dan berkembang secara lebih sehat lagi. Gimana tuh teknis untuk mengobati trauma? Karena kan ibaratnya anak sekecil itu belum bisa diajak saling kayak gini nih. Kalau remaja Iya, mungkin iya. bisa saling sharing ya Kak Setu. Tapi kalau anak seusia kayak gitu, dia memahami apa gitu. Bahkan dia dengan orangnya aja kadang-kadang mungkin nggak paham apakah dia menjadi pelindungnya dia atau tidak, kan dia tidak pernah tahu hal itu. Ya, ya tentu ini nanti dikonsultasikan dengan profesional, tentu akan mendapatkan pengarahan, bimbingan, petunjuk dan sebagainya bagi terutama orang tuanya. Jadi Betul. kalau kemudian muncul anak ini uring-uringan, marah-marah, atau mudah ketakutan, ya mohon orang tua tetap tenang dan tetap sabar. Artinya lingkungan baik ayah maupun bundanya, mungkin kalau ada kakak-kakaknya, jangan kemudian mudah marah, nggak boleh begitu dong, dan sebagainya. Jadi ini yang 2 tahun ya, 2 tahun kan sedang lucu-lucunya ya. Kalau kemudian biasanya lucu, kok dia tiba-tiba berubah jadi marah-marah, mudah tantrum dan sebagainya, ya orang tua patut tetap tenang dan ya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh profesional tadi. Nah, yang 8 bulan memang lebih rentan lagi Iya, ya. betul. Ya curahan kasih sayang yang penuh dengan kekuatan cinta juga harus berlimpah pada anak usia 8 bulan ini dengan pelukan, gendongan, nyanyian-nyanyian yang lembut dan sebagainya. Itu secara bertahap juga akan memulihkan kondisi psikologisnya. Gitu. Tapi anak usia 8 bulan dan 2 tahun itu sebenarnya sadar nggak sih Kak dengan orang yang dekat dengan dia itu, kan katanya ada orang yang gini, anak itu akan dekat dengan kita kalau kitanya mungkin punya ketertarikan atau care yang lebih dengan anak. Itu sebenarnya gimana sih Kak ketika anak-anak itu kemudian percayalah pada orang yang ngasuh di daycare itu gitu loh. Iya, ya memang mula-mula kan begitu diberikan pertama mungkin juga yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini mungkin juga sebelumnya baik-baik saja, bisa saja demikian. Makanya kami kan juga perlu mendapatkan penjelasan lebih dalam mungkin dari kepolisian ya. Tapi karena berbagai tadi keadaannya mungkin pelaku ini sedang hamil, Iya. mungkin juga ada konflik dengan pasangan atau masalah apa keuangan dan sebagainya, bisa saja kemudian meledak emosinya Dan sehingga anak tidak menjadi terkontrol. Iya, makanya salah satu yang kami sarankan sertifikasi bagi penyelenggaraan apa daycare atau taman penitipan anak ini adalah kesehatan jiwa dari para pengasuh dan juga mungkin ya pengelolanya. Jadi kesehatan jiwa itu bisa lakukan pemeriksaan secara profesional oleh psikolog, bagaimana kesehatan jiwanya kalau dalam keadaan yang stres dan sebagainya, tahan tidak, atau emosinya labil, mudah baper dan sebagainya. Nah, itu harus ada pegangan sertifikasi. Jadi betul-betul dijamin kualitas di care ini, baik dari segi fisiknya, dari lingkungannya, tempatnya, dan yang kedua adalah kondisi psikologis dari para pengasuh dan juga pengelola yayasan itu. Gitu. Kalau dari kondisi psikologis dari pengasuh atau pengelola, sebenarnya ada standar nggak sih Kak kalau misalnya satu pengasuh idealnya hanya untuk 2 anak, atau durasi berapa jam dia harus bersama anak itu, kemudian dia butuh untuk rest sebentar gitu, itu ada standar-standar gitu? Iya, semua tentu ada standarnya ya. Artinya tidak sampai kewalahan sang Iya, pengasuh betul. itu, baik kewalahan
dalam hal jumlah anak yang diasuh atau kewalahan dalam jumlah waktu yang diberikan untuk mengasuh anak-anak itu. Ya, jadi ada kesempatan istirahat, kesempatan untuk bisa ibarat baterai di charge lagi, semangatnya untuk melindungi anak. Artinya ciptakan betul-betul daycare yang ramah anak, yang betul membuat anak nyaman, bebas dari kemungkinan terjadinya tindak kekerasan. Dan ini akhirnya itu yang harus menjadi pegangan dari para orang tua yang akan mempercayakan putra-putrinya untuk dititipkan di daycare tersebut. Ini kan menitipkan anak ke daycare itu seperti dalam sebuah kebutuhan yang mau tidak mau, terutama bagi orang tua yang kedua-duanya bekerja gitu. Sebenarnya kalau dari Kak Seto tuh melihat bagaimana anak harus punya kedekatan dengan orang tua, tapi orang tuanya sibuk, kemudian anak dititipkan ke daycare itu. Melihat fenomena yang banyak banget ini terjadi sekarang, itu gimana sih Kak sebenarnya terkait dengan mental anak-anak lah dalam masa pertumbuhannya? Iya, memang kenapa lahirnya daycare atau taman penitipan anak, jangan sampai orang tua sibuk karena berbagai kebutuhan ekonomi juga untuk kepentingan terbaik bagi anak, tapi juga anak ini juga terlantar di rumah. Jadi anggapan setiap orang tua yang menitipkan ke daycare adalah bahwa daycare itu profesional, artinya juga dipersiapkan dengan matang para pengasuh dan staf-stafnya. Kemudian ada check and recheck dari pemerintah melalui di sini mungkin dinas pendidikan khususnya ya, pendidikan anak usia dini, ada sertifikasinya jelas, jadi kualitasnya betul-betul terjamin yang diawasi oleh negara. Nah, dengan keadaan itu semua, kemudian cek recheck sendiri orang tua melihat sekali-sekali datang mempelajari berapa minggu misalnya atau berapa hari misalnya, akhirnya betul-betul rela dan percaya kepada daycare itu. Itu pun juga harus ada kunjungan-kunjungan mendadak secara tiba-tiba dari melihat orang tua dari orang tua ya, atau ya mungkin bantuan dari warga. Kan namanya rukun tetangga, RT rukun warga. Nah, mungkin RT menggerakkan warga-warga yang bisa melakukan suatu kunjungan sosial kepada anak-anak yang dititipkan di daycare tersebut, karena itu menyangkutkan kebanggaan dari milik daerah setempat tersebut, sehingga akhirnya yaitu tadi anak betul-betul terlindungi karena semuanya bergandeng tangan merapatkan barisan dan betul-betul bekerja sama. Ini kalau kita bicara daycare yang ideal ya Kak Seto ya, yang benar-benar sesuai harapan setiap orang tua gitu loh. Tapi kalau daycare ini sudah istilahnya sudah menjalankan sesuai yang seharusnya gitu loh. Sebenarnya ada nggak sih perbedaan mental yang terbentuk di anak ketika dia melalui proses tumbuh di daycare atau full sepenuhnya dengan orang tua? Itu perubahan itu seberapa pengaruh dan plus minusnya buat anak ketika di daycare dan full dengan orang tuanya seperti apa? Iya, semua tergantung kualitas dari orang-orang yang membantu pengasuhan anak. Artinya kalau di rumah kualitas orang tua itu orang tua kandung iya, mencintai iya, tapi mungkin tidak punya pegangan cara menjadi orang tua yang efektif, misalnya tidak suka bercerita, tidak suka menyanyi, hanya bentak-bentak, marah-marah, omel. Nah, itu justru akan negatif tumbuh kembang anak. Nah, makanya biasanya dipercayakan kepada daycare dengan anggapan semua daycare yang sudah mendapatkan izin adalah profesional. Jadi dalam konteks ini tentu masyarakat juga mengharap pemerintah betul-betul juga mengawasi. Artinya sertifikasi yang diberikan itu menunjukkan bahwa itu betul-betul layak dan lulus ujian untuk bisa dipercaya sebagai pengasuh anak-anak pada saat orang tuanya sedang bekerja. Berarti artinya ini bukan sekedar orang tua percaya nitipin anak, tapi berharap ada hal yang mungkin orang tua tidak paham, bisa didapatkan melalui daycare gitu ya. Betul. Kak, tapi kalau melihat kita kembali kepada kasus yang daycare bermasalah ini, sebutlah seperti itu, untuk 8 bulan dan 2 tahun kita bisa melihat perubahan anak secara mental, efek dari kekerasan itu biasanya rentan di usia berapa? Karena koreksi kalau saya salah, Kak, ada usia golden age anak itu kan yang biasanya akan merekam memori apa dan kemudian ketika dewasa katanya itu akan keluar lagi. Nah, bagaimana mengontrol itu? Iya, artinya setiap kali kan itu hanya berapa jam saja. Setelah orang tua pulang kan dibawa pulang. Betul. Nah, dilihat reaksinya.
Jadi orang tua jangan merasa sudah saya titipkan, udah selesai tugas saya. Reaksi Saya secepat itu dari tempat daycare langsung. Bisa saja, Oh, bisa saja. Misalnya anak tiba-tiba jadi mudah ketakutan, kemudian mudah marah, mudah dan sebagainya, berarti ada sesuatu yang keliru, gitu. Jadi sebaiknya memang setiap daycare juga ada ahlinya, ada psikolognya yang betul-betul bisa memahami atau ya mengarahkan para stafnya, mengontrol kalau ada sesuatu yang keliru dan sebagainya. Psikolog perkembangan itu betul-betul diharapkan untuk bisa menjaga kualitas tiap taman penitipan anak tadi. Oh, berarti ketika anak pulang ke rumah itu sudah bisa dipantau ya dengan Iya, perubahan iya, dalam adanya waktu perubahan sesingkat sedikit. itu? Iya, iya. Oh, Jadi anak kan sangat reaksinya cepat betul. sekali. Yang kecewa juga mudah menangis. Ada yang itu nggak mau lagi diajak, nggak mau lagi. Nah kalau sudah begitu, jangan sampai orang tua tidak memahami, tidak empati terhadap perasaan anak. Gimana? Ayo harus ke sana. Ini mama udah bayar mahal nih. Ayo dipaksa. Wah itu berbahaya sekali. Jadi ini sudah ada gejala, tanda-tanda bahwa ada yang tidak beres di situ. Mungkin tidak dengan pengasuhnya, tapi mungkin dengan sesama teman-teman, ya Betul, teman-teman yang dititipkan, tapi mungkin lepas dari pengamatan sang pengasuh tadi bisa saja. Tapi ya kalau sudah mulai 2 tahun, 3 tahun sudah mulai diajak bicara, komunikasinya juga sangat efektif di dalam keluarga, itu bisa dipancing bagaimana. Prinsipnya senang atau tidak. Nah, kunci utama adalah di jawaban anak tadi. Kalau anak tidak senang, betapapun itu nama besar, betapapun itu tempatnya mewah dan sebagainya, ya anak merasa tidak nyaman, ya mungkin ada sesuatu yang kita tidak pernah tahu bahwa terjadi berbagai perilaku menyimpang dari para pengasuhnya. Tapi anak bisa ini nggak sih Kak, ketika dia tidak bisa menemukan cara untuk mengekspresikan bahwa dia tidak nyaman, dia takut gitu, tapi ketika pulang ke rumah mungkin orang tuanya juga nggak peduli dengan apa gitu, kemudian luka-luka itu kayak kayak tersimpan gitu, nanti pada usia berapa nih anak mengalami kayak akhirnya luka lama itu, luka batin itu keluar itu, apakah memang selalu pada usia remaja atau justru masa-masa sekolah? Iya, bisa saja pada masa-masa awal sudah muncul ya. Begitu. Jadi makanya selalu yang kami kampanyekan dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, adalah tolong betul-betul menjadi orang tua profesional juga. Orang tua yang betul-betul ini bagian dari profesinya sebagai ayah dan sebagai bunda. Jadi dialog, mendengarkan suara anak, kemudian melihat ekspresi anak. Mungkin pada waktu kelihatannya santai-santai saja, tapi waktu malam tiba-tiba dia banyak mengigau, misalnya gitu, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Jadi betul-betul setiap gejala-gejala atau apapun juga dicatat dengan rapi. Nah, pada saat misalnya nanti dikonsultasikan dengan psikolog juga bisa dilaporkan, ini gejalanya anak saya begini-begini, nah, itu bisa menjadi gambaran juga tambahan sehingga psikolog bisa mendeteksi bahwa ini ada sesuatu yang cukup berbahaya pada anak-anak. Nah ini kan korbannya muncul lagi nih Kak Seto gitu. Nah kemudian ada orang tua yang mungkin merasa anak saya bukan menjadi korban atau anak saya cukup baik-baik sajalah selama ada di daycare itu gitu loh. Nah ini perlu nggak untuk terhadap semua anak di situ bagaimana istilahnya memulihkan semua, mungkin anaknya nggak paham lah ya gitu, tapi setelah kejadian ini kan pasti ada kekhawatiran orang tua, semua orang tua yang anaknya di situ. Betul. Seberapa penting anak semua di situ untuk ada tindakan atau ada aksi nyata lah untuk Iya, menurut saya justru dalam keadaan demikian lebih baik stop dulu, tutup dulu. Karena pertama tidak ada izin. Betul. Itu sudah melanggar peraturan dan ini sangat berbahaya. Intinya buat anak kok coba-coba gitu. Jangan coba-coba, jangan coba dulu, enggak. Harus betul-betul aman dan nyaman, betul-betul ramah anak. Nah, kemudian ada pemeriksaan yang lebih intensif terhadap semua pengasuhnya. Kami apresiasi bahwa ini semua bisa terangkat karena keberanian seorang guru melapor. Nah, memang di dalam Undang-Undang Pelindungan Anak kan ada pasal yang mengatakan setiap anak wajib dilindungi dari berbagai tindak kekerasan. Dan setiap orang wajib kalau melihat ada kekerasan terhadap anak, itu harus menolong atau minimal melapor.
jadi nggak boleh diam saja. Gitu. Jadi itulah makanya pentingnya prinsip bahwa melindungi anak perlu orang sekampung, bahwa siapapun juga perlu ikut bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak ini. Bahkan siapapun yang mengetahui diam saja tidak berusaha menolong atau melapor juga bisa terkena sanksi pidana yang cukup tinggi. Oh gitu ya? Iya. Jadi itulah pentingnya tadi. Jadi salut sekali tadi guru yang berani melapor. Mohon siapapun juga, mungkin orang tua yang melihat, mungkin guru, mungkin ada staf kebersihan, begitu tahu ada kekerasan terhadap anak, apalagi korbannya cukup mengkhawatirkan, ya segera berani melapor kepada orang tuanya atau kepada RT RW-nya, atau misalnya betul-betul sudah kriminal, ya lapor langsung kepada polisi. Kak Seto tadi yang belum kejawab, efeknya bisa trauma itu bisa berdampak ketika anak saat itu juga atau masa-masa sekolah. Tapi ada juga kadang-kadang itu justru timbul ketika dia sudah remaja, bahkan cenderung bukan tidak mungkin dia akan menjadi pelaku. Seberapa mungkin kalau anak masih 2 tahun, katakanlah 2 tahun itu juga akan menjadi seperti itu, Kak? Ya, memang pertama tergantung pada kualitas kekerasan yang dialami anak. Ya, begitu yang cukup dahsyat dan mengguncang bagi anak ini, itu sangat berpengaruh, akan muncul kembali. Kemudian kedua juga tergantung pada treatment psikologis yang diberikan pada anak. Jadi anak yang dibiarkan saja, ya itu ibaratnya kan cacat, ya membekas, akhirnya kecacatan ini akan muncul pada saat sudah dewasa, makin melebar misalnya. Nah, begitu juga dengan luka jiwa tadi. Makanya kami karena saya juga baru dari luar kota, kemudian pergi lagi, tapi tim kami juga sudah merapat ke sana, terutama akan mengecek apakah sudah dikonsultasikan dengan psikolog, apa sudah ada penanganan yang profesional dan sebagainya. Dan saya juga menyatakan kalau sampai memang belum dan diperlukan, saya sendiri sebagai psikolog juga akan langsung turun tangan. Oh, berarti Kak Seto terlibat nih dalam penyelidikan kasus ini? Iya. Wah, luar biasa, langsung loh Kak Seto yang turun tangan. Iya. Ada rencana apa nih Kak terkait dengan bagaimana menangani ini dalam waktu cepat dalam artian supaya semuanya itu ayo berani melaporkan? Iya, tentu semua kita sudah sampaikan karena kami kerja dalam tim ya, juga memohon orang tua berani melapor kalau ada korban-korban lain. Artinya mohon jangan ada rekayasa atau upaya penutupan atau pengancaman, jangan berani melapor dan sebagainya, karena semua ini harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian kedua juga pada kepolisian dari Polres Depok, kami juga apresiasi terhadap Bapak Kapolres yang juga segera mengambil tindakan tegas untuk menangkap pelakunya. Artinya ya sebagai bukti bahwa hukum ditegakkan. Betul. Nah, kemudian kami juga meminta juga segera melihat dari Dinas Pendidikan setempat untuk memberikan tindakan tegas sementara menutup sampai betul dijamin bahwa ini betul-betul dilakukan oleh orang-orang yang serius, yang profesional dan betul-betul mencintai anak dan mengedepankan kesehatan jiwa anak pada masa-masa yang akan datang. Tadi Kak Seto segera menangkap pelakunya memang sudah tertangkap. Apa tanggapan Kak Seto dengan pelaku ini? Tadi Kak Seto juga bilang dalam kondisi hamil tanpa kita mengabaikan psikolog ibu inilah, sebutlah seperti itu. Iya, kan kita juga mempunyai undang-undang perlindungan anak bahwa ada anak berkebutuhan khusus. Artinya anak berkebutuhan khusus termasuk salah satunya anak yang orang tuanya sedang menghadapi masalah pemidanaan. Artinya kepada orang tua tetap dilakukan, tetapi anak, nah definisi anak 18 tahun ke bawah termasuk yang masih berada dalam kandungan. Jadi anak yang dalam kandungan itu juga mohon dilindungi. Artinya dilindungi, ini pernyataan kami sudah berkali-kali ya, termasuk waktu itu kasus anaknya istrinya Pak Sambo dan sampai sempat viral kemana-mana karena terlalu disalahartikan bahwa kami memegang teguh amanat undang-undang perlindungan anak, bahwa anaknya yang dilindungi anaknya, bukan orang tuanya. Jadi ini juga kalau misalnya toh harus misalnya setelah pemidanaan harus ditahan, ya supaya tumbuh kembang bayi dalam janin ini juga sehat, dengan harapan ibunya juga tetap tenang, ya mohon juga
ada fasilitas khusus Khusus. untuk ibu itu supaya ibunya tetap tenang, dan arahnya adalah untuk perlindungan bayi yang ada dalam kandungan. Jadi kami tidak melupakan bayi yang termasuk anak, karena perlindungan kami adalah perlindungan anak. Artinya tidak mengabaikan anak meskipun itu adalah kesalahan dari orang tuanya ya. Iya, Jangan iya. seret anak dalam Iya, kasus ini. betul. Anak tidak boleh ditarik-tarik, diseret-seret, dilibatkan, dan tetap harus dalam konteks perlindungan yang sepenuhnya. Kak Seto, kalau tadi pernyataan awal Kak Seto bilang Indonesia darurat kekerasan terhadap anak. Secara umum, secara general, ini menarik ketika kasus ini mencuat. Kak Seto sendiri melihat anak Indonesia, kalau tadi bilang bukan hanya ini, tapi seluruh Indonesia itu ternyata sebanyak itu. Gimana sih Kak sebenarnya kondisinya saat ini terhadap anak-anak kita? Ya, kita sudah mengalami gerakan nasional perlindungan anak. Waktu itu tahun 1997. Ya. Nah, itu yang kemudian mendorong lahirnya Lembaga Perlindungan Anak, di mana pertama kali dipimpin oleh Ibu Menteri Sosial, waktu itu Ibu Profesor Baharsya. Tapi 98 terjadi reformasi, akhirnya diserahkan kepada masyarakat dikumpulkan, para ketua lembaga perlindungan anak dari berbagai provinsi, termasuk aktivis perlindungan anak dikumpulkan, lalu diminta untuk menyusun sendiri pengurus. Dan waktu itu memang saya ketiban pulung, istilahnya, kejatuhan amanat untuk ketua yang pertama, kedua, periode kedua setiap 4 tahun, kemudian ketiga sempat lama saya mengundurkan diri supaya memberi kesempatan yang mudah, tapi berikutnya saya diseret kembali turun gunung lagi sampai sekarang. Nah, kami juga menunggu aktivis-aktivis perlindungan anak, tokoh-tokoh muda untuk muncul ya, para mungkin dari kalangan mahasiswa atau siapapun yang muda, bahwa ini adalah sesuatu yang perlu didukung, karena ya prinsip tadi anak terlindungi Indonesia maju, karena calon presiden, gubernur, wali kota, menteri tahun 2045 nanti, 20 tahun mendatang ini ya anak-anak masa sekarang. Betul. Nah, kalau anak masa sekarang penuh dengan kekerasan, akhirnya terguncang kepribadiannya, jadi berbagai permasalahan, ya tentu berbahaya untuk kelanjutan masa depan bangsa Indonesia. Tapi memang sulit ya dengan kondisi banyak faktor ketika anak harus mendapatkan perlindungan yang maksimal, sementara kadang-kadang dibalikan bahwa keadaannya nggak semudah itu gitu loh. Mungkin buat sebagian orang bisa, maaf nih, buat anak orang yang orang tuanya berkecukupan bisa memfasilitasi banyak hal. Tapi buat orang tua yang kurang, anak-anak harus menerima, kadang-kadang dia dititipin ke tetangga, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan di situ, atau anak juga sudah harus bekerja. Itu kan juga sebenarnya bentuk kekerasan yang secara sadar atau tidak sudah dilakukan oleh orang tuanya sendiri kan Pak? Iya, makanya jadi itulah pentingnya tadi keterlibatan semua pihak. Maka kami tahun 2011 menggagas dibentuknya Lembaga Perlindungan Anak ini di tingkat yang paling awal, yaitu dengan keluarga, adalah RT. Maka kami waktu itu membentuk apa yang disebut sebagai Sparta, Seksi Perlindungan Anak Tingkat Rukun Tetangga. Jadi Sparta. Nah, 2011 waktu itu kebetulan saya jadi ketua RW di sini, saya bentuk RT yang di sini dulu, dan ternyata cukup viral. Aku dapat penghargaan rekor muri RT pertama di Indonesia yang sudah dilengkapi dengan seksi perlindungan anak. Nah, kemudian kami usulkan kepada Ibu Airin waktu itu, Ibu Wali Kota Tangsel, karena ini wilayahnya masuk Tangsel. Akhirnya disetujui, seluruh RT yang ada di wilayah Tangsel sudah dilengkapi dengan tambahan seksi perlindungan anak. Lalu dapat rekor muri kota pertama di Indonesia yang seluruh RT-nya sudah dilengkapi dengan seksi perlindungan anak. Dan intinya bukan sebagai pemadam kebakaran saja, setelah peristiwa terjadi kita baru rame-rame, tapi langkah preventifnya. Jadi warga dikumpulkan, diingatkan ibu, bapak, kita sudah punya undang-undang perlindungan anak. Jadi mohon tidak mendidik lagi dengan cara kekerasan. Bahkan orang tua yang melakukan tindak kekerasan terhadap putra-putrinya sendiri, sanksi pidananya ditambah sepertiganya lagi. Jadi kalau maksimal menurut pasal berapa, 80, saya lupa pasalnya berapa, itu 3 tahun 6 bulan penjara, ya tambah 1 tahun 2 bulan lagi, begitu. Jadi intinya menyadarkan
orang tua yang seharusnya menjadi pelindung anak-anaknya jangan justru melakukan tindak kekerasan. Tapi seberapa efektif dengan program-program itu sendiri sampai sejauh ini? Iya, artinya cukup banyak menekan kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap anak karena dari prinsip karena adanya kesempatan. Nah, kesempatan ini jangan dibuka dengan selalu mengingatkan, menggaungkan pengumuman ini bukan hanya kota atau kabupaten layak anak, tapi kita RT RW yang layak anak. Kita juga membangun masing-masing keluarga yang layak anak. Jadi bukan zamannya lagi orang tua yang bentak-bentak anaknya, memukul, menjewer. Ya, saya selalu mengatakan marah kepada anak boleh, tapi dengan cara yang indah. Jadi misalnya bukan ayo mandi, beda kan kalau ayo kita mandi dengan sabun wangi misalnya. Jadi orang tua merasa ini anak ini sahabat kita, Tapi bukan nggak karena cara kekerasan eh, gitu. seberapa mungkin semua orang tua bisa bukan nyanyi ya, maksudnya memberikan treatment ngajak mandi aja Ya, sehangat itu gitu. Karena jujur nih, saya juga kayaknya nggak mengalami itu gitu. Saya ayo mandi gitu loh. nah makanya itu kan zaman dulu kan Iya, iya, begitu. iya. Nah dengan zaman now sudah berbeda. Anak yang mendapatkan terus kekerasan, kita sering mengatakan, saya dulu kalau nggak dipukulin ibu saya nggak akan seperti sekarang. Betul, Saya nggak akan sukses. betul. Ya, misalnya saya nggak akan jadi apa? Saya kalau nggak dipukulin nggak jadi bupati misalnya gitu. Terus saya bilang dulu kalau dulu nggak dipukulin tapi dengan cara yang lebih tepat mungkin jadi gubernur atau jadi presiden malah. Dia bilang gitu. Jadi intinya zaman dulu ya satu informasinya hanya orang tua. Betul. Sekarang orang tua banyak. saingannya banyak ya, TV ya, radio ya, media sosial. Anak apa-apa ya frustrasi dengan orang tua ya lari. Oke, Larinya atau minggat keluar rumah atau lari ke gadget. Nah, betul. di gadget sudah penuh dengan paparan-paparan negatif, apakah seks bebas, narkoba, tawuran, geng motor dan sebagainya. Jadi ini tentu harus diubah cara mendidik anak, ya penuh persahabatan. Nah, kami tahun 2018 kemarin mencanangkan Gernas Sasana, Gerakan Nasional Saya Sahabat Anak. Oh, Kami oke. ajak Bapak Presiden dan 4 Menteri, Bapak Presiden Ibu Negara, 4 Menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan supaya ada kesehatan mental, Menteri Sosial juga mampu bersosialisasi, dan Menteri PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ini waktu pertanyaan dari Pak Presiden kepada saya, kok anak zaman now banyak kecanduan gadget? Yes, betul. Ya karena anak peniru yang terbaik di dunia. Lihat bapak ibunya main gadget, ya Dia anak akan juga main begitu. Nah, akhirnya kami ajak Bapak Presiden dan Pak Menteri bermain permainan tradisional di samping halaman Istana Merdeka. Ya, ada kuda lumping, ada gobak sodor, ada engklek, itu kebetulan fotonya juga ada di sana. Jadi ternyata anak-anak senang juga. Jadi anak juga bergerak, anak bersosialisasi, anak juga mengetahui adanya aturan-aturan, disiplin, juga nilai-nilai moral, nggak boleh bohong, harus jujur, dan sebagainya. Nah, akhirnya kami populerkan di Jawa Barat dengan Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, kemudian juga di NTB, lalu beberapa bupati wali kota. Nah, terus turun RT RW, akhirnya ayah bunda sahabat anak. Jadi jadilah sahabat anak dengan ya mau berdiskusi, mau ngobrol, ngobras misalnya, rapat keluarga, sehingga anak merasa tercerahkan tanpa adanya tekanan-tekanan atau pengalaman-pengalaman negatif akibat dibentak, dipukul, dijewer dan sebagainya. Berarti memang harus berlapis ya Kak ya, itu nggak bisa hanya pada lapisan-lapisan tertentu, memang harus dari bawah ke atas atau atas ke bawah, memang harus semuanya sama gitu, visi dan misinya gitu loh. Kak Seto tadi menarik ketika orang tua sekarang bersaing dengan kemajuan katakanlah teknologi, gadget segala macam. Kalau ngomongin acara nih ya Kak Seto, kalau sebut nama Kak Seto itu kan nggak mungkin lepas dari toko si Komo. Ini Komo apa kabar? Karena tadi saya kesini juga macet, saya pikir karena saya mau ke arahnya Kak Seto dia ada Komo-Komo juga gitu. Jadi mungkin Kak Seto sempat terpikir nggak ada tokoh-tokoh dari perfilman lah untuk anak-anak, karena kalau dulu kan kita punya Komo, kita punya si Unyil gitu loh. Kalau sekarang kita hampir tidak punya gitu loh. Kalau dari Kak Seto seperti apa nih? Iya, memang betul sekali. Kadang-kadang semua dilihat
komersial atau tidak, mendatangkan Iya, keuntungan betul, atau betul. tidak dan sebagainya. Ya akhirnya yang paling mudah mengandalkan semua yang dari luar, ya akhirnya budaya K-pop, mungkin budaya dongeng-dongeng boneka juga sesuatu yang tidak berdasarkan pada alam budaya bangsa sendiri. Nah memang atas dorongan dari beberapa pihak, mudah-mudahan Komo akan mulai muncul lagi, Oh, oke. sehingga Komo. kita bisa mendengar katanya weleh 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 begitu, supaya anak-anak juga bangga sebagai anak Indonesia, karena Komo satu-satunya hewan di dunia yang hanya ada di Indonesia, yaitu di NTT sana. Jadi mudah-mudahan beberapa bahkan sudah menawarkan ada bikin theme park begitu, semacam kayak Walt Disneyland, tapi dengan maskot si Si Komo Komo. gitu ya. Unyil. Ya, tokoh ada unyil juga, dan ya banyak lah, beberapa sekarang juga mulai muncul ya. Tapi itu saya kira yang perlu dibangun, karena salah satu isi pendidikan kita itu ada nasionalisme. Iya, Jadi betul. pertama adalah etika, kedua adalah estetika, keindahan, kerapihan, ketiga adalah iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, keempat adalah nasionalisme. Jadi harus Dan bangga nasionalisme sebagai itu anak yang kadang-kadang Indonesia. lepas ya Kak Seto ya. Betul. Jadi ya sudah digali kembali budaya Nusantara ini, yang kemudian membuat anak bangga sebagai anak Indonesia, bangga pada NKRI dan sebagainya. Dan yang kelima adalah kesehatan, termasuk kesehatan mental. Jadi yang tadi senang bersahabat, tidak baper, tidak gampang ngambek, lalu putus asa, terjun bebas dari atas gedung dan sebagainya. Intinya adalah itu semua untuk membangun karakter, profil pelajar Pancasila. Oke, ini ngobrol soal deket jadi kemana-mana, jadi kayak flashback lagi ke masa saya masih sekolah dulu, jadi ketahuan umum ini. Kak Seto, terakhir aku boleh nanya nggak? Boleh, Kak Seto monggo. kenapa sih dengan model rambutnya selalu awet, tidak terpikir untuk ganti model atau yang selalu hitam loh? Itu sebabnya dipanggil Kak terus tanpa berubah. Iya, artinya pertama sering itu ditanyakan juga, apakah rambut asli Asli atau atau wig. tidak, Nah, betul? saya bilang beberapa bahkan ada boleh nggak dicabut. Oh ini ditarik, oh ternyata masih benar sih rambut asli begitu. Dan dari dulu memang saya senang pakai kemiri ya, minyak Oh iya, kemiri. betul. Itu khas yang dia menjaga supaya ya tetap subur, tetap hitam. Lalu satu lagi yang kenapa dibikin poni ya, dulu pengalaman saya waktu kecil 4 tahun itu kan saya terkenal paling bandel tuh, nggak Oh, bisa Kak Seto bisa diem. bandel? Ya, Oke, ternyata bandelnya Kak Seto anak-anak zaman begitu. itu nggak bisa diem, naik ke atas pohon, kadang naik ke atas genting gitu kan. Udah dibilang jangan awasi deh, akhirnya suatu saat pernah pleset jatuh, kepala di bawah, nah bocor kepalanya, dijahit akhirnya. Nah sampai sekarang untuk menutupi jahitannya ya pakai poni ini supaya Oh, iya jadi untuk menutupi jahitan pakai iya. poni. Jadi Oke, akhirnya gitu. ya pernah dipanggil poniman gitu. Poni Tapi man. dulu memang meniru mula-mula ada The Beatles, lalu Coast Iya, iya, Plus iya. waktu zaman itu ya. Terus akhirnya lama-lama ya udah kayak paling cocok ya begini, dan gampang nyisirnya setelah keramas diuyak begitu, keringan lalu diaduk diadukin Ada ya. sampai Perlu di hair dryer juga di blue? kadang-kadang aja. Saya malah nggak ngerti di blue itu diapain. Di blue variasi mungkin. Nah akhirnya ya udah ini cuma disisir aja, tinggal diarahkan ke sini, karena kebetulan bahasa Perancisnya unyeng-unyeng. Unyang-unyang. Itu di sebelah kanan, jadi akhirnya ya Belahnya jatuhnya ke ke kiri kiri. ya. Ya sudah, paling gampang begini udah selesai begitu. Dan selalu dengan penampilan kayak gini juga ingin ini nggak Kak Seto kayak supaya anak-anak tetap tahu ini loh Kak Seto, meskipun anaknya Eh, mungkin yang dulu kayak saya ini dari dulu sampai sekarang kan ngeliatnya Kak Seto dengan potongan kayak gini kan ibaratnya. Ya, sebetulnya memang nggak ada niat ke sana, tapi memang saya pernah ditawarin apa sih yang Mohak, kayak apa mudah-mudahan mau wah gitu ya, naik gitu. Tapi saya pernah coba gitu, nggak lucu, nggak pantas saya gitu kan, saya kepalanya peyang gitu. Jadi ya udah dibikin gini aja, nggak terlalu kelihatan peyangnya, ya udah, jadi pokoknya dibikin gampang aja dibikin sampai sekarang gampang, yang penting begini. peyangnya nggak kelihatan, unyeng-unyengnya aman, bekas Iya, jahitannya juga aman. betul. Oke deh,
Kak Seto, terima kasih waktunya, terima kasih sudah ngobrol banyak. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang penting banget buat semua orang tua terutama ya, untuk Baik, Mbak Nono. pertimbangan pertimbangan utamanya harus dipikirkan ketika anak-anaknya dimasukkan ke daycare. Mudah-mudahan terjawab di sini semua, dan Ya, baik. buat orang tua yang anaknya jadi korban, mudah-mudahan juga segera ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk pemulihannya. Terima kasih Kak Seto Ya, sudah ngobrol sama-sama. dengan kita, mudah-mudahan Nono. bermanfaat. Ya, Selamat siang, amin. thank you.